Kita akan bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang ke-5. Kita akan membaca bersama-sama di dalam satu ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Setelah mendapatkan, kita membaca dengan buka suara bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat ke-17. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Membaca sekali lagi, kamu diganti dengan aku. Semua membaca untuk kaitkan dengan hidup kita sendiri. Janganlah aku bodoh, tetapi usahakanlah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita tidak melihat dan kita menghafal. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku bodoh, tetapi usahakanlah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat ke-17. Saudara-saudara, janganlah engkau menjadi orang yang bodoh, tetapi berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu di dalam zaman yang penuh dengan kebengkokan ini. Tuhan telah memberikan firman untuk menjadi pedoman bagi kami masing-masing. Kami bersyukur karena kebenaran yang Tuhan wahyukan kepada kami akan menjadi satu mercusuar di dalam kegelapan dunia ini, sehingga kami boleh melihat dengan jelas arah yang seharusnya kami tempuh dan prinsip yang seharusnya kami pegang, serta jalan yang seharusnya kami lewati. Kiranya Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran, Roh bijaksana, Roh yang mengwahyukan kehendak Tuhan di dalam hati kami bekerja dan beri kepada kami satu niat yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. 2 minggu yang lalu kita telah berkhotbah tentang bagaimana kita harus menebus waktu kita, sehingga kita tidak menjadi seorang yang membuang-buang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang selalu memikirkan waktu itu berharga, tetapi cara memikirkan, mengerti harga waktu dikaitkan dengan uang. Maka ada istilah time is money. Bagi orang Kristen ini terlalu dangkal, ini terlalu rendah. Kalau time is only equal to money, maka berarti seolah-olah uang bisa membeli waktu. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Waktu tidak mungkin dibeli dengan uang. Pada saat-saat kepepetnya waktu, engkau baru sadar uang sama sekali tidak berdaya. Saudara-saudara sekalian, uang itu hanya sesuatu yang sekundir, bukan paling penting. Meskipun di dalam hal-hal tertentu sangat mempengaruhi dunia, karena kita masih berada di dalam kebutuhan materi ini saja. Tetapi manusia bukan terbentuk daripada tubuh yang bersifat materi. Manusia mempunyai bagian rohania yang berkaitan dengan bijaksana kekekalan. Itu sebab time is not money, time is life. Hidup sama waktu sama panjangnya. Itu sebab bagaimana engkau mencintai hidupmu, engkau baru mengetahui bagaimana engkau harus mempergunakan waktu. Dan pengertian mencintai hidup harus dimengerti dari wahyu Tuhan. Melalui kekekalan Tuhan, kita menangani bagaimana memakai waktu sementara. Saudara-saudara, jikalau kita hanya di dalam kesementaraan, melalui kriteria prinsip kesementaraan untuk menangani dan mempergunakan waktu kesementaraan, maka kita tidak berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kita bukan orang seperti itu, karena kita mengetahui ada kekekalan sebagai bobot yang sangat hakiki di dalam hidup manusia. Nah, ada hidup kekal yang menjadi janji sebagai tujuan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kedua hal ini, potensi di dalam dan promisi di luar, sesuatu bobot di dalam dan satu janji di luar, kita sedang mempersiapkan diri menuju kepada kekekalan. Jikalau kita mempersiapkan diri menuju kepada kekekalan, maka kesementaraan yang bersifat fragmen ini justru mengandung kemungkinan kita menilai diri dan mendapatkan sesuatu kemungkinan untuk menumpuk,
untuk menabung hal-hal yang berguna untuk selama-lamanya. Itu sebab Paulus berkata kepada Timotius, bersiaplah untuk kekekalanmu. Saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya hidup untuk dunia ini saja. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita profitkan, segala sesuatu yang kita memperoleh, kita raih di dalam dunia, pada satu hari akan menjadi layu dan lewat. Hanya yang kita persiapkan untuk kekekalan, itulah yang bermutu dan berharga, yang tidak mungkin direbut. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu melalui ayat yang ke-16, yaitu engkau harus dengan bijaksana untuk menebus waktumu. Dengan bijaksana engkau memakai waktumu dengan baik. Saudara-saudara, istilah menebus waktu berarti dulu sudah pernah kehilangan kesempatan yang banyak. Dulu sudah pernah membocorkan banyak milikmu di dalam waktu yang banyak. Sekarang kita mengambil kembali, menebus kembali. Berarti kita mengetahui bagaimana reorganisir konsep kita, bagaimana memakai caranya untuk tidak membuang waktu lagi seperti dulu-dulu. Inilah orang bijaksana. Saudara mungkin masih ingat bijaksana, wisdom, yang dipakai oleh orang Greka dan yang dipakai di dalam perjanjian lama sangat berbeda. Kalau Greka, mereka menganggap bijaksana adalah mau mengetahui rahasia di dalam dunia alam dan mengetahui rahasia secara hidup saya di dalam alam. Ini adalah pre-Sokratik dan Sokratik bedanya. Pre-Sokratik, bijaksana adalah mau menemukan semua hal tentang fakta-fakta yang ada di dalam alam, yang dengan dasar closed system menganggap di dalam dunia ini sudah mempunyai kemungkinan menjelaskan seluruhnya secara self-sufficient, yaitu semua jawaban ada di dalam dunia alam. Tetapi saudara-saudara, Sokrates bilang tidak demikian. Jikalau bijaksana pengetahuan alam kau sudah miliki, tapi kau sendiri tidak mengetahui sebagaimana menjadi hidup sebagai manusia, engkau belum berbijaksana. Maka bijaksana sudah dari keluar menuju kepada ke dalam, mau mengetahui alam menuju kepada mengetahui diri. Orang yang mengetahui segala sesuatu tapi tidak mengenal diri, itu bukan berbijaksana. Kalau mau mengenal diri, maka engkau harus mengetahui apa yang ada di dalam saya. Berapa besar keterbatasan saya. Setelah keterbatasan itu, di luarnya itu apa? Maka Sokrates adalah orang pertama yang memberikan bijaksana yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih bermutu daripada orang-orang sebelumnya. Saudara-saudara, sebelum Socratic philosophy, mereka mengatakan I love Sophia, I love wisdom. Tetapi dari Thales, Anaximenes, dari Lucretius, daripada Empedocles, daripada orang-orang seperti Heraklitos dan sebagainya, Parmenides, semua mereka hanya mau mengetahui alam, paling banyak kepada metafisika alam. Tetapi saudara-saudara, Sokrates baru mengatakan notice auton, kenalilah dirimu sendiri. Karena di situ titik permulaan untuk mengenal segala sesuatu. Jika engkau mengenal diri, lalu dari dirimu yang sadar dirimu kurang tahu, engkau mengetahui bagaimana bisa mengetahui segala sesuatu, tetapi masih berada di dalam keterbatasan. Saudara-saudara, di situ titik berhenti bijaksana daripada orang-orang Greka. Stop, dan tidak ada jalan keluar lagi. Karena apa? Karena Sokrates tidak pernah memberitahu kalau kita mau mengenal diri, rahasianya apa. Dia hanya mengetahui harus kenal diri, tahu diri. Orang yang tahu diri, orang yang berbijaksana. Tapi bagaimana bisa mengetahui diri? Hanya mengetahui kulitmu sendiri saja. Engkau perlu cermin untuk merefleksikan keadaanmu yang terbalik, bukan yang sesungguhnya. Saudara, kalau lihat kaca, lihat dirimu yang terbalik, bukan lihat dirimu yang sesungguhnya. Orang lain melihat dirimu yang sesungguhnya. Kaca menyatakan dirimu yang terbalik. Maka di dalam kaca, kananmu menjadi kiri, kirimu menjadi kanan. Engkau kira engkau paling kenal diri. Engkau hanya mengenalkan dirimu yang terbalik, image-nya. Saudara-saudara sekalian, hanya untuk mengenal kulit diri aja perlu kaca. Bagaimana bisa mengenal pikiran diri? Bagaimana bisa mengenal hati diri? Bagaimana bisa mengetahui unsur-unsur yang membentuk hak asasi saya sebagai seorang yang mempunyai diri?
kecuali kembali kepada Tuhan. Maka semua bijaksana dalam filsafat tidak ada jalan keluar kecuali kembali menaklukkan diri di bawah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya memikirkan memberikan 3 titik yang penting sekali. Pertama, bijaksana tergantung kepada takut kepada Tuhan Allah. Blessed are those who have fear of the Lord. Saudara-saudara, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Orang yang takut kepada Tuhan, dia mulai mungkin mengetahui, mempunyai kemungkinan berbijaksana. Takut kepada Tuhan, ketakutan kepada Tuhan, itu penting sekali. Dan kedua, bijaksana berarti kita menjauhkan diri daripada segala kejahatan. Orang yang berbijaksana karena dia takut kepada Tuhan, maka dia tidak mau melakukan segala sesuatu yang berlawanan dengan hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan ketiga, bijaksana berarti kita mengenal kesucian Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan Augustinus dengan Socrates, maka kita melihat Socrates hanya antroposentrik, tetapi akhirnya tidak mempunyai sesuatu open system keluar dari diri sendiri. Meskipun dia mengetahui di dalam penggalian diri, di dalam introspeksi diri, dia tahu manusia bukan hidup beberapa puluh tahun saja. Maka pada waktu kematian harus datang kepada dia secara paksa. Dia harus minum obat racun supaya mati. Saudara-saudara, atas hukuman dari pengadilan orang Athena. Maka dia mengatakan, saya tidak takut mati. Karena mati hanya merupakan sehelai pintu yang membawa saya dari dunia ini ke dunia sana. Dari sini ke sana. Tetapi kalau ditanya sana itu apa? Dia mengatakan, saya tidak tahu sama sekali. Saudara-saudara, bedanya Socrates dengan Tuhan Yesus adalah Socrates mau dari sini ke sana, tetapi Kristus adalah dari sana ke sini untuk membawa kita kembali ke sana. Inilah perbedaan kualitatif, bukan perbedaan kuantitatif di antara filsafat manusia dibanding dengan Tuhan dan wahyunya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita melihat pada waktu Socrates mengatakan notice auton, kenalilah engkau sendiri. Know yourself is the basis, is the foundation, is the starting point of the wisdom. Tetapi Augustinus bukan demikian. Augustinus mengatakan, di dalam seluruh hidupku aku hanya ingin mengetahui 2 hal. Lalu ditanya, yang kau ingin tahu itu apa sih? Dia mengatakan, aku ingin mengetahui pertama Tuhan, dan kedua jiwaku manusia. Kedua hal ini. Lalu selain itu mau tahu apa lagi? Dia tidak mau tahu apa-apa. Nothing else. Absolutely nothing else. Dia tidak kepingin mengetahui yang lain. Karena orang yang agung selalu titik dan berarah kepada yang paling besar. Yang lain semua tidak penting. Saudara-saudara, Augustinus mengatakan, beritahu kepadaku tentang siapa Tuhan Allah, dan beritahu kepadaku siapakah jiwa manusia. Dan kalau kedua ini sudah selesai, yang lain sama sekali tidak penting. Absolutely nothing else. Mau tahu lebih banyak? Tidak perlu. Tidak perlu, mutlak tidak perlu. Yang paling penting Allah dan siapa dia, jiwa manusia dan apa di dalamnya, hubungan saya dengan Tuhan itu bagaimana. Inilah berada di dalam keadaan berbeda sama sekali dengan Sokratik filosofi, karena di situ ada kaitan relevansi, semacam relasi antara saya dan Tuhan. I, thou relationship. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat ayat ke-17, itulah orang berbijaksana. Janganlah menjadi orang yang bodoh. Janganlah menjadi orang yang sembarangan. Menjadi orang yang berbijaksana. Dan bijaksana diterapkan di dalam mengasihi hidupmu dan mempergunakan waktumu untuk mempersiapkan kekekalan. Sehingga setelah kita berhenti hidup berapa puluh tahun di dunia ini, kita akan terus menerus hidup tanpa penyesalan. Saudara-saudara, jikalau penyesalan itu akan berkepanjangan, maka biarlah kita pikir, saudara-saudara, beberapa hari ini saya dengar 2-3 kali dari TV, Indonesia krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kita begitu mengharapkan cepat lewat, cepat pulih kembali.
Tetapi kenapakah kalau Malaysia sudah mulai kembali? Kalau Thailand sudah mulai kembali? Kenapa kalau Korea sudah mulai kembali? Kenapa Indonesia tidak kembali-kembali? Maka kita berada di dalam siksaan torture yang tidak habis-habis. Saya kira salah satu kesulitan yang paling besar di dalam surga, yaitu ada hal-hal yang engkau menyesal dan tidak habis-habis penyesalan itu. Engkau bilang, di surga mestinya sukacita semua dong. Ya, tetapi kalau engkau melihat orang lain mempersiapkan hidup untuk kekekalan, dan engkau di dunia membuang-buang waktu dan tidak mungkin kembali lagi, engkau memiliki waktu yang kau buang. Bukankah itu satu penyesalan yang berkepanjangan? Saya tidak bisa mengetahui apa rasanya itu. Tapi saya tahu, jikalau ada sesuatu yang berkepanjangan dan di dalam ada unsur penyesalan, saudara-saudara, paling sedikit pada saat sebelum ketemu dengan Tuhan, Alkitab mengatakan jangan sampai engkau malu bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dia datang, waktu Kristus datang, waktu engkau bertemu dengan dia, engkau rasa malu karena yang harus dikerjakan engkau tidak kerjakan. Yang tidak seharusnya kau kerjakan banyak sekali. Saudara-saudara sekalian, waktu dan kekekalan, sementara dan kekekalan, ini kaitannya dan persiapannya biar kita mengetahui ini sebagai salah satu kunci di mana kita boleh disebut orang yang berbijaksana atau tidak. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang baru kita baca tadi. Lalu Paulus mengatakan, jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi berusahalah kamu untuk mengerti kehendak Tuhan Allah. Saya kira mau selengkapnya mengetahui apa yang disebut di sini, maka buku yang baru diterbit bulan lalu, Mengerti Kehendak Tuhan Allah, itu menjadi sesuatu buku pedoman yang saudara boleh mengertinya. Saya kira setiap kali orang kalau tanya, bagaimana saya tahu kehendak Tuhan Allah, selalu tanya di dalam dorongan desakan daripada momen-momen yang sangat tidak penting. Tetapi dia baru sadar, dia perlu juga mengerti prinsip tentang kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan seperti ini? Misalnya engkau sekarang lagi jatuh cinta sama satu orang, lah engkau mau tahu kehendak Tuhan, engkau mau cari pada pekerjaan, engkau mau tahu kehendak Tuhan, engkau mempunyai pilihan-pilihan mesti sekolah di negara apa, engkau mau kehendak Tuhan. Itu saya anggap tidak terlalu penting. Karena apa? Karena engkau tidak mementingkan yang lebih penting dari itu, maka engkau baru kepepet. Engkau mau cari kehendak Tuhan Allah. Yang saya mau bukan demikian. Saya mau agar kita melihat yang besar dulu secara total, lalu yang lain semuanya akan beres satu persatu di dalam pengertian prinsip total itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya minta saudara perhatikan, kehendak Tuhan Allah boleh dibagi dengan beberapa kategori yang besar. Pertama, rencana Allah yang mau kita terjun dan berbagian di dalamnya. Itulah kehendak yang penting luar biasa. Saudara-saudara, kehendak Allah dimengerti sebagai rencana kekekalan Allah yang di dalamnya ada bagian yang dia panggil kita terjun untuk melibatkan diri dan boleh bekerja dengan Tuhan Allah. Ini kehendak Allah yang penting sekali. Kedua, kehendak Allah untuk seluruh dunia sementara yang dia di dalam kurun sejarah. Dan kita mengetahui ada prinsip-prinsip yang Allah kerjakan, Allah lakukan, Allah laksanakan berdasarkan sifat moral, yaitu keadilan, bijaksana, cinta kasih, dan hal-hal yang lain bersangkut paut dengan kesucian. Saudara-saudara, ini adalah bagaimana Allah melaksanakan cara menghadapi segala sesuatu di dalam rencana, di dalam sementara yang di dalam kurun sejarah ini. Ini kedua. Ketiga adalah kehendak Allah di dalam gereja, tubuh Kristus, dan semua pelayanan kita masing-masing. Ini adalah orang-orang yang dipilih, orang berada di dalam tubuh Kristus, seharusnya bagaimana kita melayani di dalam gereja. Dan keempat, kehendak Allah tentang penggenapan dan rencana untuk menyempurnakan karakter-karakter pribadi kita masing-masing. Ini dikaitkan lebih dekat dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini kita mesti membedakan sehingga kita tidak sampai pada waktu kepepet
baru kita mau tanya kehendak Tuhan itu bagaimana. Semua orang yang menanya bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, saya lihat sedikit sekali yang benar-benar mau mengetahui hal yang poin pertama yang saya katakan. Jikalau kita mengatakan rencana Allah dari kekal sampai kekal itu apa? Yang mau dikerjakan itu apa? Yang bermutu untuk selama-lamanya, tinggal tidak mungkin layu, itu apa? Dan apa yang harus saya kerjakan di dalam rencana itu? Nah, itu yang paling penting. Tetapi sedikit sekali orang Kristen menanya kehendak Tuhan seperti itu. Saudara-saudara, pada waktu Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka Paulus mengatakan, aku harus berbuat apa? Ini kalimat berlainan sekali dengan kalimat-kalimat yang lain yang dilontarkan dengan istilah, dengan kalimat, dengan perkataan-perkataan pembentukan kalimat yang sama. Maksudnya, orang lain mengatakan kepada Yesus, apa yang harus aku berbuat? Apa yang aku harus berbuat? Apa yang harus aku berbuat? Itu berkali-kali muncul di dalam kitab suci. Lain sekali dengan kali ini muncul dari mulut Paulus. Apa yang harus aku berbuat? Saudara-saudara, kenapa? Karena yang lain selalu menanya kalimat itu dengan sambungan satu kali di belakangnya, yaitu egoisme. Apa yang aku harus berbuat supaya aku boleh diselamatkan? Apa yang harus saya berbuat supaya saya mewarisi hidup yang kekal? Itu tetap tentang dirimu. Tetap tentang dirimu bagaimana mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan. Tapi Paulus tidak. Paulus mengatakan dia telah melanggar, dia telah menganiaya, dia telah melawan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan memanggil dia, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Oh Tuhan, dia tahu yang kata kepada dia itu Tuhan. Siapakah engkau? Seorang teolog yang mengajar teologi, sekarang ketemu dengan Tuhan baru menanya Tuhan itu siapa. Ini ada teologi yang tidak ada relevansi antara diri dengan Tuhan, yang tidak memberikan satu pengertian yang sejati. Saudara-saudara, dia mengajar tentang Tuhan, dia menghafalkan seluruh kitab suci perjanjian lama, dia mengetahui akan Taurat, dia menjadi orang Farisi, dia sudah belajar teologi. Tapi waktu ketemu dengan Tuhan, dia menanya Tuhan, siapakah engkau? Bukankah ini satu singgungan yang besar di dalam dunia teologi dan dunia agama? Tuhan mengatakan, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Satu jawaban yang syok. Satu jawaban yang bikin orang tidak bisa mengerti. Paradoksikal. Mungkinkah seorang pemimpin agama menganiaya Tuhan? Kalau mungkin, kenapa? Bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya begitu mencintai Tuhan? Saya memberitakan Taurat, saya membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Mengapa Paulus ditanya dengan kalimat, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabnya, siapa engkau? Aku adalah Tuhan Yesus yang kau aniaya. Mungkin gak ini terjadi? Saudara-saudara, inilah dicatat dalam kitab suci. Dan sesudah itu Paulus baru tanya, apa yang harus aku perbuat? Dia mengetahui dia tidak bisa diselamatkan. Dia tidak layak diselamatkan. Tetapi jikalau dia bisa diselamatkan adalah karena kehendak Allah, kedaulatan Allah, pilihan Allah, panggilan Allah. Tidak heran kalau di dalam seluruh kitab suci yang paling mengerti kedaulatan Allah dan paling banyak mengutarakan pilihan Tuhan Allah, itu adalah daripada Paulus. Doktrin pilihan begitu jelas, begitu sempurna, dan begitu tuntas diberikan pengertian oleh Paulus, bukan oleh yang lain. Petrus menyebut sedikit, yang lain juga menyebut sedikit. Tapi Paulus lah paling mengerti apa artinya kedaulatan, apa artinya anugerah, apa artinya pilihan, predestinasi. Karena dia mengetahui dia tidak layak diselamatkan. Dia tidak boleh diselamatkan. Dia penganiaya. Dia perusak gereja. Dia penganiaya. Saudara-saudara, dari situ saya mempunyai satu konsep yang sangat-sangat optimistis. Orang yang membakar gereja dan sebagainya, jangan benci mereka. Mungkin mereka satu persatu ada saat tertentu akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Bukan tidak mungkin. Saudara-saudara, Paulus, dia mengetahui dia tidak layak diberikan anugerah. Tapi kenapa anugerah datang? Kenapa saya menganiaya Yesus, dia masih memanggil saya? Lalu dia berkata, what should I do, Lord? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Waktu dia mengatakan kalimat ini sama sekali bukan supaya saya diselamatkan. Bukan. Tidak ada sanggup paut dengan profit diri. Tidak ada sanggup paut dengan apa yang dia mau.
Tapi dia mengetahui, what should I do, Lord, to take part in your eternal will, to accomplish what you want to do in this world for the eternal value. Saudara-saudara, Tuhan mengerti kalimat ini adalah kalimat yang menyentuh hati Tuhan, menyentuh satu poros daripada kehendak Allah. Itu sebab saya mau memberikan pengertian kehendak Allah pagi ini. Lain sekali dengan konsep dan khotbah-khotbah tentang kehendak Allah yang lain. Kalau orang itu sampai menyentuh isi hati Tuhan di dalam nuklirnya, porosnya, Tuhan itu puas luar biasa. Dan orang semacam demikian terlalu sedikit. Semua orang kelihatan rajin berdoa, hanya minta sesuatu untuk dirinya, jangan dirugikan. Bagi Tuhan bosan sekali. Ribuan juta manusia dari dulu sampai sekarang, kalau berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan kelihatannya begitu beribadah dan beragama, hanya maunya Tuhan memberkati dia. Selain mau berkat saya, ada apa lu datang kepada saya? Siapa di antara kamu yang mengerti apa yang saya mau? Karena doamu hanya kasih tahu sama saya apa yang kau mau. Sedikit yang mengatakan tentang pengertian apa yang saya mau. Kita sebagai orang tua, kita mengetahui anak yang datang kepada kita hanya mau kita memenuhi kemauan mereka, itu anak yang kurang baik. Tapi anak yang mengerti dan berkata, Tuhan, Papa, saya ingin menjalankan sesuatu yang kau mau. Itu yang paling memuaskan kita. Saudara-saudara, sama-sama menjadi orang Kristen, sama-sama beragama, sama-sama berdoa. Hanya Tuhan yang mengetahui hati kita itu mau apa. Kita maunya Tuhan menyesuaikan kemauan kita. Kita maunya Tuhan memberikan sesuatu untuk menyukupi kemauan kita. Tetapi sebenarnya kemauan Tuhan itu dimengerti oleh berapa orang. Yesus Kristus menjadi contoh kita yang terbaik. Waktu di Getsemani, meskipun dia mempunyai kesulitan seperti kita sebagai manusia, dia mempunyai sesuatu keadaan refleksi materi sebagai fisik. Di dalam tubuh yang mungkin sakit, mungkin takut, bisa mati. Dia mengatakan, kalau mungkin biar cawan ini disingkirkan daripadaku. Tetapi prinsip totalnya dia keluar. Tetap prinsip yang menjadi contoh terbaik. Bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang terjadi. Saudara-saudara, sekali lagi, doa yang hanya mau Tuhan mengerti kemauan kita, itu doa agama yang dangkal. Doa yang mau menyatakan diri takluk, rela, mutlak takluk, surrender ke dalam kemauan Tuhan. Itulah doa yang bermutu tinggi. Tuhan tidak lihat berapa hebatnya yang kau berdoa, berapa menggebu-gebu. Karena yang kau minta semua untuk dirimu. Yang kau minta untuk egois. Yang kau minta untuk kemauanmu dan mau memperalat Tuhan. Dan segala sesuatu anak Tuhan hanya untuk mengisi kebutuhanmu. Orang seperti begini agamanya tidak bernilai tinggi. Tapi berapa orang mengatakan, Tuhan, apa yang kau mau, saya mau kerjakan. Inilah perbedaan kalimat Paulus. Lord, what should I do? Apa yang seharusnya aku kerjakan? Aku mau kerjakan apa yang kau mau. Bukan aku minta kau kerjakan apa yang ku mau. Itu doa yang tinggi. Saudara-saudara, aku mau mengerjakan apa yang kau mau. Beritahu kepadaku, Tuhan, apa yang harus ku kerjakan. Saudara-saudara, sekarang saya akan sesudah memisahkan dua yang bersifat beda kualitatif ini. Saya mau katakan kepada saudara dengan beberapa yang praktis, yaitu kehendak Tuhan tidak dinyatakan kepada siapa. Baru kita mengatakan kehendak Tuhan dinyatakan kepada siapa. Saudara-saudara, kehendak Tuhan tidak dinyatakan kepada siapa. Kehendak Tuhan tidak akan dinyatakan kepada mereka yang mau hanya memperalat Allah. Allah tidak bodoh. Barang siapa yang mau memperalat Allah, memanipulasi janji Allah, mengeksploitasi semua perkataan-perkataan Allah di kitab suci, semua itu tidak akan mungkin mengerti kehendak Allah. Saudara-saudara, karena Allah mengerti hati manusia. Mengerti begitu dalam sehingga tidak perlu ada satu orang bersaksi. Ini loh, ini loh. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang paling kita tidak suka atau bosan dengar adalah yang sudah ditahu, kita sudah tahu. Tetap terus diberitahu. Itu kita jengkel sekali. Tidak usah kasih tahu. Saya sudah tahu. Tidak usah kasih tahu. Demikian juga
Saudara-saudara, jangan kira kita bisa memperkenalkan hati orang kepada Tuhan supaya dia tahu. Karena dia tidak perlu. Mari kita membaca Yohanes pasal kedua. Yohanes pasal kedua. 23, 24, 25. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Atau banyak orang percaya kepada Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat itu. 24 semua membaca. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Takut bukan? Saya membaca ayat begini saya takut. Karena tidak usah bersaksi apa-apa lah. Karena Tuhan tahu kok. Tuhan bilang tidak usah ngomong banyak. Apa yang menjadi isi hatimu saya tahu. Tidak usah ngomong. Tidak usah saya memperkenalkan. Saya tahu. Saya tahu hatimu. Saya tahu apa permintaanmu. Saya tahu apa maumu. Tuhan tahu. Itu sebab orang mengatakan, oh Tuhan aku percaya kepadamu. Sekarang saya menjadi orang Kristen. Wah pendeta mungkin senang. Nah tambah anggota. Tuhan bilang apa itu? Tidak usah tambah anggota begini. Tidak perlu. Karena dia datang. Bukan mau saya. Hanya mau mujizat saya. Saudara-saudara. Banyak orang setelah melihat mujizat mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Tidak perlu anggota begini. Banyak church growth berada di atas prinsip yang salah. Banyak anggota yang bertambah-tambah. Bukan berdasarkan motivasi yang digarap dengan benar. Itu akan akhirnya terhilang lagi di kekekalan. Karena Yesus berkata, biarlah itu padi dan juga jeramai itu berada, bersatu. Daripada akhirnya akan dipisahkan. Yang benar-benar, yang tidak-tidak. Kelihatan begitu banyak, tapi yang tidak sungguh banyak sekali di dalamnya. Saudara-saudara, banyak orang percaya Tuhan. Mereka percayakan mereka melihat mujizat. Oh betul, hebat loh. Yesus bisa melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Mari kita percaya kepada dia yuk. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Yesus bilang, lu percaya sama gua. Tapi saya tidak mau percaya kepada kamu. Karena imanmu tidak beres. Inilah. Saudara-saudara. Jadi Allah tak mungkin menyatakan kehendak kepada mereka yang hanya memperalat Allah. Kedua. Allah tidak akan menyatakan kehendak kepada mereka yang mempermainkan anugerah. Berfoya-foya untuk diri. Barang siapa minta sesuatu dari Tuhan. Lalu dia memperalat anugerah itu untuk berfoya-foya. Doanya pun tidak diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara. Tidak mungkin Allah menyatakan kehendak kepada orang yang mempermainkan anugerah. Setiap kali konsep anugerah harus didampingi dengan pengertian responsibility. Grace and responsibility. Gratia dan obligasia. Dua ini jadi satu. Kalau anugerah kita terima, tetapi kewajiban kita tidak lunaskan. Kita pemboros anugerah yang harus dihukum. Saudara-saudara. Jika kita mendapatkan bakat, kita tidak pakai. Kita mempunyai waktu, kita boroskan. Kita mempunyai talenta, kita tidak melayani. Ini semua akan menjadi satu hari kita berdiri di hadapan Tuhan. Untuk menerima sesuatu keadilan yang tidak mungkin ditolak. Sesuatu vonis yang menakutkan. Berkali-kali saya berkata, Reform Theology adalah teologi yang mengerti grace of God. Tapi grace of God should be understood with the responsibility of human beings. Karena manusia dinilai dari how do we react before God. Saudara-saudara. Bagaimana kita berespons kepada Tuhan. Bagaimana kita bereaksi kepada Tuhan. Itulah kerohanianmu. Kerohanianmu tidak dilihat daripada berapa hebat yang kau bisa berdoa, berapa banyak kitab suci yang kau bisa baca, berapa banyak kebaktian yang kau bisa ikut. Itu terlalu dangkal. Kerohanianmu dimengerti daripada bagaimana engkau bereaksi. Saudara-saudara, Yesus mengatakan ada seorang ayah mempunyai 2 anak. Dia berkata kepada mereka, pergilah ke ladang, bekerja di situ. Yang satu mengatakan, iya Pak, tapi tidak pergi. Yang satu mengatakan, tidak. Tapi pikir-pikir lagi, akhirnya nyesel dia pergi. Yang mana lebih cinta Papa? Yang mana, iya Pak, saya mau, Pak pergi dah.
Itu tapi tidak pergi, tidak mencintai Papa. Mereka yang berani berontak, tidak. Kelihatan tidak rohani, kelihatan tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Tapi akhirnya dia sadar dan pergi. Itu yang mencintai Papa. Yesus begitu mengajar, tapi khotbah-khotbah, prinsip-prinsip begini banyak tidak dimengerti. Yang kita mau adalah orang seperti Farisi yang kelihatan dekat pakai jubah, dekat dengan Tuhan agama. Saudara-saudara, tapi yang betul-betul akhirnya sadar dan jalankan, itu yang Tuhan mengatakan, itu yang saya senang, itu yang saya terima. Bukanlah mereka menyebut Tuhan, Tuhan pasti masuk ke dalam surga. Tetapi mereka yang menjalankan kehendak Bapakku di dalam surga, yang masuk ke dalam surga. How do we respond? How do we respond to God? How do we react to God? That is our spirituality. Our reality of our spirituality. Realitas kerohanian tergantung kepada bagaimana kita bereaksi kepada anugerah Tuhan. Setelah kita menerima anugerah Tuhan, bagaimana kita berespons. Responsibility, gratia, obligatia, saudara-saudara. Demikian juga anugerah dan responsibilitas. Dua ini bergabung, itu baru menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudara-saudara. Ketiga, kehendak Allah tidak gampang dimengerti oleh mereka yang konsep salah terhadap Alkitab. Baru saya telepon dari seorang luar negeri mengatakan, doakan saya Stephen Tong. Saya rasa akan dibuka jalan untuk saya hari depan. Karena kesulitan saya sekarang sudah pepet luar biasa. Tolong doakan saya. Saya lihat ini sudah ada buka jalan. Saya tanya, bagaimana yang tahu itu buka jalan dari Tuhan? Dia bilang, saya baru baca. Itu The Stream of the Desert, satu buku rohani. Tanggal ini, hari ini saya baca. Di dalam ada perkataan Tuhan. Aku sedang buka jalan bagimu. Aku menyertai engkau. Nah, sekarang sudah Tuhan buka jalan. Saya tanya, lalu buku itu ditulis untuk kamu? Ya, untuk semua. Ayat itu dari Alkitab memang. Jadi itu ayat kamu monopoli hari ini menjadi milikmu, begitu. Ya, itulah imanku. Nah, inilah. Saya mengatakan, maafkan ya, gerejamu saya kenal. Dan gerejamu cara mengajar, mengenal kehendak Tuhan justru salah. Jadi engkau akan menjadi monopoli akan ayat Tuhan. Lalu engkau kira itu khusus untuk dirimu. Saudara-saudara, seorang di Surabaya berkata kepada saya, hari ini saya mau ikut olahraga, kontes olahraga. Dan saya lari 100 meter. Saya hari ini pasti menang. Saya tanya dia, kau tahu lu pasti menang? Sebab saya baca Alkitab ada ayat yang menunjang saya. Ayat yang menunjang saya. Ayat apa? Engkau akan lari cepat seperti kijang di tempat yang tinggi. Wah, dia membaca itu. Sore itu dia pulang, saya bilang, bagaimana? Sudah dapat juara? Kedua dari akhir. Yang lomba 8 orang, dia kedua dari akhir. Loh, katanya Tuhan mengatakan engkau akan menang. Ya, itu ayatnya. Loh, itu ya saya kira itu ayat untuk saya. Ayat itu dicatat di dalam kitab suci. Lalu engkau hari ini kebetulan baca ayat itu. Lalu engkau kira itu ayat untuk dirimu. Kok enak langsung monopoli. Mana ada surat ekendom hak milik, saudara-saudara. Sertifikat hak milik dari mana ayat itu menjadi milikmu. Ada orang enak aja, tidak mau baca kitab suci dari kecil, daripada hari biasa. Maunya mendadak itu langsung. Oh Tuhan, kehendakmu jadi. Oh, ini ayatnya. Ada saudara mana, Tuhan, saya mau tahu kehendakmu. Tolong Tuhan. Saya dapat satu ayat. Yudas pergi menggantung diri. Wah, cilaka. Masa Tuhan suruh gua gantung diri? Tuhan, maaf ya, tadi itu dareken ya Tuhan. Sekali lagi, ini kali betul-betul. Tadi itu dareken. Yang tidak cocok dareken. Yang cocok baru reken, ngerti? Orang macam begini betul-betul goblok. Mau dengar khotbah yang cocok. Kalau Stephen itu khotbahnya terlalu keras, saya pindah gereja. Yang cocok saja, itu hamba Tuhan. Itu hambamu, bukan hamba Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan sekali lagi ya, tolong Tuhan, aku perlu kehendakmu. Tapi Lukas pasal 10 mengatakan, kerjakanlah sama seperti dia. Lakukanlah yang sama seperti dia. Cilaka. Tadi ayatnya bilang Yudas pergi menggantung diri. Sekarang ayat kedua, saya harus sama-sama seperti dia. Dia bilang, Tuhan tidak mau. Akhirnya dua-dua tidak mau. Orang kayak gini bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan. Karena engkau mempunyai salah mengerti tentang kitab suci. Yang salah mengerti tentang kitab suci, baca sebanyaknya. Makin baca makin salah. Saya berkata 10 tahun yang lalu, hei kamu yang eng-eng bodau lo. Banyak nyonya-nyonya dari orang kaya
Suaminya kerja pagi sampai malam, dia tidak ada kerjaan. Lalu apa? Ikut persekutuan di situ, ikut persekutuan di situ. Wah, kelihatan melayani Tuhan. Saya bilang, engkau makin ikut, makin kacau imanmu. Karena apa? Karena engkau tidak bisa memilih, tidak mengetahui prinsip. Engkau pergi ke sini sana, oh kebaktian. Ini korbannya lain sama itu. Ini kok makin dengar makin kacau. Kalimat-kalimat ini tidak enak didengar oleh mereka yang lagi menggebu-gebu mencinta Tuhan. Tapi akhirnya faktanya engkau harus mengakui. Memang itu betul. Lebih baik dengar 1-2 khotbah yang prinsip yang jelas, daripada mendengarkan khotbah yang tidak karu-karuan 1000 kali. Saya bukan mendinginkan kamu menyiram air es kepada kepalamu kalau engkau mencintai Tuhan. Karena itu penting sekali. Orang yang mengerti. Yang tidak mengerti sudah dengar, tetap tidak mengerti. Memang tidak ada bakat mengerti. Saudara-saudara, anak-anak belajar Inggris, belajar musik, cari guru yang baik. Jangan karena dia senang terus belajar, akhirnya tidak karu-karuan. Ada orang sudah belajar puluhan tahun viol, lalu ke Amerika atau ke Jerman, disuruh koreksi 1 tahun, tidak boleh main. Karena apa? Karena posisinya salah. Hanya koreksi posisi 1-2 tahun tidak boleh main. Karena apa? Karena dari dulu gurunya tidak beres. Nah, ini fakta. Saudara-saudara, itu Lim Kek Beng bicara sama saya. Itu Cipenkong. Cipenkong itu teknik dasar. Cipenkong. Dia sampai bengkel, sampai memuntah darah di Taipei. Padahal Taipei punya musik jauh lebih baik dari Jakarta. Dia mengatakan salah cara pegangnya, salah. Karena salah suara tidak mungkin keluar. Akhirnya makin belajar banyak, makin rusak. Makin lama belajar di bawah guru yang jelek, makin rusak. Akhirnya sudah rusak. Tidak bisa dirubah lagi. Seumur hidup hancur. Jangan terlalu senang. Wah, anak sudah maju. Salah ya, itu salah. Firman apa lagi? Kehendak Tuhan. Herannya kalau orang beli Rolex palsu langsung ngamuk. Kalau dengar khotbah palsu, tidak ngamuk. Puji Tuhan. Banyak berkat. Kendeng itu. Firman Tuhan jauh lebih penting daripada segala sesuatu di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi. Jadi kehendak Tuhan tidak akan dinyatakan kepada orang yang salah ngerti firman. Metode salah. Misalnya ayat ini, nah ini Tuhan bicara sama hari ini. Hari ini Tuhan bicara sama saya. Saya sudah melihat beberapa puluh kali orang-orang memakai metode demikian. Dirusakkan hidupnya. Di Semarang seorang pendeta mengatakan, Tuhan berkata kepada saya, engkau cocok menikah sama dia. Ya, karena ini kehendak Tuhan, engkau harus jalankan. Waktu orang itu karena hormat sama pendetanya, akhirnya dia takut kalau tidak nikah sama orang itu, nanti Tuhan marah bagaimana. Ini orang rohani loh. Akhirnya dia lihat-lihat, kok dah cocok. Dia lihat lagi, dah cocok. Terus pikir-pikir Tuhan cocok noyo, tak. Ini karena kehendak Tuhan. Tak cocok no, dia lihat, tetap dah cocok. Sudah dah cocok, akhirnya nikah. Karena kehendak Tuhan. Sudah nikah, akhirnya cerai. Mempermalukan nama Tuhan. Hanya karena percaya kepada seorang pendeta yang katanya dia diwahyui oleh Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bisa dimengerti oleh mereka yang salah mengerti Alkitab. Pengertian Alkitab itu ada caranya, ada dalilnya, ada prinsipnya. Saudara-saudara, salah ngerti. Kehendak Tuhan tidak dinyatakan kepada mereka yang comot-comot dengan pengertian fragmental. Ini bukan salah ngerti tapi fragmental. Mengerti secara bagian. Lalu dari bagian itu dibikin sesuatu untuk mencakup seluruh. Itu tidak bisa. Kita perlu satu pengertian seluruh. Lalu akhirnya mendapatkan sesuatu. Yang saya sebut terus menerus. The general principle. Prinsip total. Prinsip penyeluruhan. Saudara-saudara. Memang di dalam kalangan biblical dan kalangan orang Injili mentafsirkan kitab dengan kitab suci itu baik sekali. Berarti tidak dari filsafat, tidak dari luar, tidak dari teori manusia, dari Alkitab, menjelaskan Alkitab. Tetapi itu pun bahaya. Kenapa? Karena kalau ayat pertama yang kau pakai sebagai kunci dasar untuk menjelaskan ayat lain, kalau kau salah ngerti satu, dari pengertian salah menjadi dasar untuk mengerti yang lain, itu tetap salah. Akan salahnya terus menerus karena tidak sadar. Maka saudara melihat bahwa sebelum Johannes Calvin menulis commentary, dia menulis dulu The Institute of Christian Religion. Dan dia Institute of Christian Religion, dia mengutip lebih dari 6.000 tempat ayat Alkitab. Berarti pengertian seluruh
mengakibatkan satu pengertian yang total secara prinsip kunci dasar. Lalu baru dia membuka pintu-pintu. Itu menjadi master key. Master key itu penting sekali. Master key kalau tidak ada, lalu engkau setiap kali bawa ribuan kunci, lalu satu persatu coba. Engkau pernah coba buka pintu sampai jengkel tak? Saudara-saudara, kalau sekarang engkau beli satu hotel ya, 200 kamar, 200 kunci, tidak tahu ini mana kunci mana. Lalu engkau satu-satu kunci coba, 3 hari lagi sudah mati, bluder kamu. Saudara, satu kamar 199 kali, 200 kali coba. Terus coba. Akhirnya waduh sampai capek semua. Yang capek cuma tangan kanan, karena kiri tidak bisa. Saudara. Akhirnya coba sampai semua kamar bisa buka. Sudah buka, engkau sudah mati karena terlalu capek. Engkau perlu satu master key. Nah, yang disebut master key itu adalah pengertian secara total. Di dalam mimbar ini, saudara yang sudah mengikuti lebih daripada 2-3 tahun, engkau mulai sadar ada hal-hal yang kita mulai raba. Oh begitu. Lalu ada prinsip-prinsip total itu menjadi sesuatu kompas berada di hatimu. Dan kompas itulah untuk mengerti kehendak Tuhan Allah. Kita masuk ke dalam kepada siapa Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan kehendak kepada orang yang takut kepada Tuhan. The will of God is revealed, manifested to those who fear the Lord. Mereka yang takut kepada Tuhan. Mereka yang revered, bukan ketakutan punya takut, tetapi sesuatu penghormatan yang total kepada kedaulatan Tuhan Allah. The will of God is revealed to those who revere God. Mereka yang hormati Tuhan. Mereka mengetahui di atas ada Tuhan. Saya tidak boleh sembarangan. Saudara-saudara. Tadi pagi saya memikirkan tentang dorongan kita mengerjakan sesuatu. Ada beberapa prinsip. Pertama, boleh enggak? Kedua, untung enggak? Ketiga, seharusnya enggak? Keempat, menyenangkan Tuhan tidak? Boleh lakukan atau tidak boleh? Ini tidak boleh, ini boleh. Boleh tidak boleh. Itu di dalam bidang hukum, saudara-saudara. Kedua, kalau lakukan untungnya apa? Itu di dalam bidang profit kepada dirimu sebagai satu dasar. Ketiga, saya lakukan ini harus atau tidak? Itu di dalam bidang etika. Tetapi yang lebih daripada itu, saya melakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu di dalam bidang rohani orang Kristen. Sekarang saya melakukan ini, untungnya apa ya? Nah, ini semua pedagang pikirannya untung-untung, akhirnya lupa kewajiban, lupa moral, lupa nama Tuhan. Pokoknya untung, pergi. Kalau saya mengatakan, saudara, silakan bantu pekerjaan Tuhan, perkara gereja. Itu kan urusan gereja, bukan urusan saya. Kenapa urusanmu kamu kerjakan? Urusan Tuhan kamu tidak kerjakan. Karena kamu hanya tahu cari untung, bukan mau menjalankan kehendak Tuhan. Itu sebab pada saat-saat kepepet, Tuhan kadang-kadang tidak menyatakan kehendak kepala. Seharusnya kalau ada pekerjaan Tuhan yang penting, kita letakkan pekerjaan kita, kerjakan pekerjaan Tuhan dulu, baru kita anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, sebenarnya Stephen Tong tidak perlu minta-minta sama kamu. Karena saya juga seorang Kristen yang letakkan semua untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena gereja milik saya. Saya juga bisa cari untung sendiri, pekerjaan ini. Tapi karena kehendak Tuhan, saya meletakkan diri di tempat seperti ini menjadi contoh. Nanti Agustus saya akan melibatkan ganda 2 kali pekerjaan saya. 3 hari di Singapura, 4 hari di Indonesia. Saya tidak tahu kekuatan tubuh itu, mungkin tidak. Tapi saya akan kerjakan. Dan tidak ada orang bisa melarang. Karena saya tahu perlu kerjaan seperti itu. Saudara-saudara sekalian. Mari kita memikirkan. Aku kerja ini untung atau tidak. Itu untuk dirimu. Baik atau tidak untuk orang lain. Harus atau tidak. Itu tentang etika. Dan itu prinsip moral. Tetapi selain daripada itu. Boleh atau tidak. Bahaya atau tidak. Itu tentang hukum yang akan datang. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah satu hal. Kategori yang berlainan. Menyenangkan Tuhan atau tidak. Saudara-saudara. Jikalau kita bisa merubah motivasi kita mengerjakan sesuatu. Bertindak sesuatu atau tidak. Sampai menjadi poin yang kelima. Am I doing your will? Am I pleasing you? Is my God happy when I do this? If God is happy, even though I should have more heavy labor, I do it.
Jikalau Tuhan senang, meskipun harus, aku lebih lelah, aku kerjakan. Anak Tuhan seperti begini gampang mengerti kehendak Tuhan. Karena dia sudah bersedia mau mengerti isi hati Tuhan. Tuhan mengatakan nyatakan kepada dia. Tuhan beritahu kepada dia. Kan inilah orang yang saya cari, orang yang saya tunggu. Orang-orang semacam demikian sudah dapat berkat begitu banyak dari saya. Tapi hatinya sekarang mau mencari kehendakku. Kasih tahu dia. Karena dia memang orang yang mau tahu. Dan dia berhak tahu. Kenapa kadang-kadang kita suka memberitahu sesuatu kepada satu orang. Tidak mau suka beritahu kepada orang lain. Karena apa? Karena orang-orang tertentu mengetahui isi hati kita. Dia berhak mengetahui. Karena dia sehati dengan kita. Ada orang-orang tidak. Mereka hanya seperti orang gajian saja. Tidak perlu kasih tahu. Karena dia orang luar. Di lingkaran luar. Saudara, Tuhan juga demikian. Tuhan mau ada orang yang menjamah hatinya sampai mengerti isinya dan mengetahui apa maunya. Dan Tuhan mengatakan kalau dia memang mau tahu mauku, memang dia ingin mengetahui kehendakku, kasih tahu sama dia. Tuhan memberikan kehendak kepada orang yang takut kepada dia. Tuhan memberikan kehendak kepada mereka yang betul-betul ingin mengetahui kemauan Tuhan. Ketiga, Tuhan memberikan kehendak, menyatakan kehendak kepada mereka yang rajin menemukan prinsip total kitab suci. Nah saudara-saudara, banyak hal yang kita tidak bisa menemukan secara letterlock. Tidak secara harafiah mengetahui boleh atau tidak, ini harus atau tidak. Tetapi kita mengetahui di dalam firman-firman Tuhan itu tercantum hal-hal begitu banyak yang kaitan satu dengan lain. Akibatnya kita mengetahui apa? Kita mengetahui sesuatu prinsip total. Karena menyelidiki, Paulus berkata di Roma pasal 12, carilah dan ujilah. Saudara-saudara, saudara mencari, mengerti, lalu uji satu persatu apa kehendak Tuhan. Waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, waktu itu masih umur 17, saya berkata, Tuhan, saya kalau menjadi hamba Tuhan, saya harus menjadi pendeta kah, menggembala gereja kah, atau saya harus menjadi penginjil yang keliling ke sini sana kah, atau menjadi orang yang mengajar doktrin, atau ajar akan kitab suci, menjadi guru agama, guru kebenaran kah. Saya tidak tahu Tuhan, saya harus melayani antara pemuda kah, atau remaja kah, atau orang dewasa, atau anak kecil, saya tidak tahu. Saya maunya kehendakmu yang jadi. Pakai saya menjadi orang berguna di tangan Tuhan. Maka saya berdoa, akhirnya tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban saya juga tidak tahu. Tapi tidak ada jawaban tidak berarti tidak mungkin ada jawaban. Tidak ada jawaban mungkin adalah waktunya belum sampai saya boleh mengerti dan saya harus taat. Sebelum dikasih tahu kerjakan semua. Maka saya kerjakan anak kecil, saya kerjakan pemuda, saya kerjakan orang remaja, saya kerjakan pelayanan untuk orang wanita, orang kaum ibu, orang pria, untuk pembangunan rohani, untuk penggembalaan, untuk persekutuan. Semua saya kerjakan. Mati-matian, repot luar biasa. Dan saudara, selain mengajar sebagai guru, saya juga berkhotbah 7 kali 1 minggu. Tidak dapat apa-apa. Tidak dikasih uang. Berkhotbah di dalam sekolah. Untuk mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Setelah berkhotbah 800 kali. Baru saya masuk sekolah teologi. Saya mau tahu sebenarnya Tuhan mau pakai saya di bidang apa. Akhirnya ternyata bidang apa saja saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya setiap bidang diberkati oleh Tuhan. Sehingga saya sendiri dilatih untuk boleh segala macam. Saya terjun lagi di dalam musik, terjun di dalam segala sesuatu. Pokoknya bisa dipakai Tuhan, saya dipakai. Saudara-saudara. Dan satu hal yang saya minta tidak dikasih. Saya minta ada tanda-tanda yang ajaib. Tidak ada. Saya minta ada mimpi-mimpi. Tidak ada. Maka saya merasa kenapa ada orang-orang hamba Tuhan kok mimpi ini, mimpi itu. Begitu jelas pimpinan Tuhan. Iri saya. Consong mimpi sesuatu. Sundasing berdoa bisa pegang itu macan tutul. Saudara-saudara. Saya kok pegang-pegang cuma kucing toh. Saya tidak ada pengalaman apapun. Setelah 10 tahun melayani baru saya mulai sadar. Karena Tuhan mau Stephen Tong khusus melayani firman. Tidak banyak menceritakan pengalaman firman. Saya mau. Tuhan pimpinanmu paling baik. 20 tahun kemudian saya baru sadar bahwa yang mengajar doktrin yang benar begitu sedikit. Pendeta begitu banyak. 30 tahun kemudian saya mulai membuat seminar teologi yang kering sekali temanya, tapi yang dihadiri oleh ribuan orang. Ini memecahkan rekor di dunia Asia. Mungkin di dunia barat pun sedikit. Kita mengadakan tema Tritunggal.
yang daftar bayar 3.800 orang. Tidak ada itu. Tidak ada orang bicarakan tema yang begitu keras, begitu sulit. Orang datang aja mesti bayar uang. Dengan demikian, robalah. Dan saya bangga karena di Indonesia saya telah mengkhotbahkan pikiran-pikiranku yang paling dalam, bukan luar negeri. Sehingga orang-orang di luar negeri tidak boleh menghina Indonesia. Karena di Indonesia ada sekelompok orang yang mendengarkan khotbah yang berbobot sudah belasan tahun. Saudara-saudara sekalian, Indonesia sekarang diejek-ejek di luar. Ini negara yang paling sulit kembali ekonomi. Tapi di Indonesia sudah kita siapkan pada tahun-tahun akhir ini sekelompok orang yang mengerti firman, sekarang ditambah lagi dengan takut kepada Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Abad ke-21 saya percaya di Indonesia akan bangkit satu kelompok anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekelompok pemuda yang menyerahkan diri luar biasa dipakai oleh Tuhan dan tidak bisa dihina oleh orang lain. Biar di Indonesia ada gandum, juga ada jeramai. Di Indonesia ada mutiara, juga ada batu-batu biasa. Di Indonesia ada berlian yang asli, ada pasir dan batu-batu yang palsu. Biar kita bersiap untuk menjadi hamba Tuhan. Dan perbaiki kemungkinan engkau berbahasa sebanyak mungkin untuk diutus Tuhan dari mutu bobot rohani yang baik untuk menjadi berkat di tempat lain. Saudara-saudara, melalui pengertian prinsip total, maka Tuhan menyatakan kepada kita kehendaknya. Saudara-saudara, terakhir, kehendak Tuhan dinyatakan kepada siapa? Kehendak Tuhan dinyatakan kepada mereka yang bertekad bulat mau menjalankan. Bagi mereka yang hanya ingin tahu, ingin kuriositas, mau tahu ini tahu itu, Tuhan bilang, engkau sudah tahu terlalu banyak, tidak usah kasih tahu lagi. Engkau sudah mempunyai kesempatan terlalu banyak, tapi tidak mau menjalankan. Kehendak Tuhan akan dinyatakan kepada mereka yang mau menjalankan. Yang bertekad bulat mau menjalankan, mau melaksanakan, mau sungguh-sungguh mengatakan Tuhan di sini saya, pakai saya. Saya mau menjadi orang, menjadi saluran di mana berkat Tuhan, kehendak Tuhan melalui aku disalurkan kepada orang lain. Saudara-saudara, kehendak Tuhan akan dinyatakan kepada mereka yang bersedia menjalankannya. Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal ke-7. Ayat yang ke-17. Kita membaca bersama-sama. Saya satu kali terlebih dahulu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Semua 1, 2, 3. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu hendak ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dariku sendiri. Maksudnya, barang siapa yang mau melakukan, dia bisa tahu. Nah, saudara-saudara, dalam filsafat Tionghoa ada dua macam yang berbeda. Satu macam mengatakan yang ketahui itu gampang, yang dijalankan susah. Zhi yi xing nan. Filsafat macam kedua mengatakan zhi nan xing yi. Mau mengerti susah, jalankan itu gampang. Tetapi ayat ini mempunyai hal yang melampaui kedua cara filsafat Tionghoa itu. Saudara-saudara, lebih gampang tahu, sulit jalankan, atau lebih gampang jalankan tapi sulit mengetahui. Yesus menolak dua-dua. Yesus mengatakan mempunyai kemauan menjalankan yang bikin engkau bisa gampang tahu. Kadang-kadang di Alkitab cuma satu ayat mempunyai itu unsur-unsur yang begitu esensial, yang begitu kondens, begitu kental, dan langsung melawan semua filsafat-filsafat, teori-teori yang dipikir oleh manusia secara ribuan tahun. Zhi nan xing yi, zhi yi xing nan. Yesus mengatakan, li zhi yi xing,就容易明白了。Saudara, zhi xian yi zhi xing. Niat lebih dulu daripada menjalankan atau mau mengetahui. Niat apa? Niat yang tahu kepada Tuhan. Niat yang mengetahui kedaulatan Allah, kehendak Allah. Dan sekarang Tuhan, aku mau menjalankan. Kalau engkau sungguh mau menjalankan, maka engkau tidak sulit mengetahui. Kalau engkau bersungguh-sungguh berniat menjalankan kehendak Allah,
engkau pasti mengetahui ini kehendak Tuhan yang dikatakan oleh Yesus dari diri Yesus atau dari Tuhan Allah yang suruh dia berkhotbah. Demikian juga kiranya semua firman yang kita khotbahkan di sini kita serahkan ke dalam tanganmu. Engkau nilai sendiri. Yang kita katakan ini dari asal daripada teori manusia dari Tuhan. Yang kita katakan ini benar-benar kehendak Tuhan atau tidak. Engkau pikir sendiri. Karena terlalu banyak orang terlalu gampang percaya kepada siapa saja. Asal ada orang bersifat otoritatif. Asal ada orang berani mengatakan dia mewakili Tuhan. Semua orang takluk kepada dia. Tapi saya mengatakan kepada zaman ini tidak. Bukan demikian. Orang mengatakan saya dari Tuhan tidak tentu dari Tuhan. Yang dari Tuhan kadang-kadang dia tidak mengatakan dia dari Tuhan. Dan biarlah engkau kembali kepada prinsip Alkitab. Yesus pun sendiri tidak mengatakan sekarang langsung percaya saya dari Tuhan. Kalau engkau betul-betul mau menjalankan kehendak Allah, engkau akan tahu dengan jelas entah apa yang saya ajarkan dari diriku atau dari Tuhan. The will of God will be manifested to those who are willing to do His will. Saudara-saudara, dengan demikian Tuhan tidak akan mengkelabui, tidak akan menutupi. Dia akan menyatakan isi hatinya kepada mereka yang hatinya berkata, Tuhan, di sini saya. Mari kita menghafal sekali lagi ayat tadi. Kita sekali lagi membaca ayat ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebablah itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dikabarkan kepada kita. Kita berterima kasih untuk prinsip-prinsip yang penting yang sudah kita dengar. Kita berdoa kiranya Tuhan memimpin kita, memberkati kita, keluarga kita, usaha kita, dan pelayanan kita khususnya. Sehingga kita boleh menjadi orang yang menjalankan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cintamu. Kami berterima kasih untuk cinta kasih yang telah merubah kami, memberkati kami, memberi kekuatan kepada kami. Dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh boleh berjalan di dan melibatkan diri di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai kami, berkati kami, memberi kekuatan kepada kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.